Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Heri Purnomo dari SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi pembelajaran tentang ACG Starter. Dalam pembelajaran kali ini memiliki tujuan pembelajaran antara lain: pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dan fungsi ACG Starter. Yang kedua, peserta didik dapat memahami keunggulan ACG Starter. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami komponen dan cara kerja ACG Starter. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui troubleshooting pada ACG Starter. Selanjutnya, yang pertama kita pelajari adalah pengertian dari ACG Starter. ACG Starter atau Alternating Current Generator Starter adalah salah satu fitur canggih yang diperkenalkan Honda untuk sepeda motor terbarunya. Fitur ini dibilang sebagai fitur yang menghilangkan suara mengentak pada saat sepeda motor yang masih menggunakan electric starter. Alternating Current Generator atau ACG bekerja dengan cara memutar poros engkol untuk menghidupkan mesin dengan menggunakan alternator, yang di dalamnya ada stator dan rotor, dan sekaligus sebagai generator. Jadi kesimpulannya adalah, di dalam ACG starter ini terdiri dari dua sistem, yaitu sistem pengisian dan sistem starter. Kedua sistem ini yang pada umumnya di sepeda motor adalah berdiri terpisah. Sistem pengisian untuk mengisi baterai dan sistem starter untuk penggerak awal pada saat sepeda motor ingin dinyalakan. Di sistem ACG starter ini, kedua sistem tersebut digabung menjadi satu dengan komponen yang sama untuk melakukan fungsi sistem starter dan fungsi sistem pengisian. Kemudian, kelebihan dari sistem ACG starter jika dibandingkan dengan electric starter pada umumnya adalah: yang pertama, mengurangi getaran dan bunyi pada motor saat menyalakan mesin motor. Getaran dan bunyi ini biasanya terdapat pada electric starter karena adanya hubungan antar roda gigi. Yang kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar minyak atau BBM karena terdapat sistem decompression yang mempermudah kerja piston. Decompression ini adalah membocorkan kompresi dengan cara membuka katup buang sedikit supaya pada saat menyalakan mesin menjadi ringan. Dan decompression ini terjadi saat awal saja, yaitu pada saat mesin akan dinyalakan, tapi pada saat mesin sudah menyala, decompression ini tidak bekerja. Yang ketiga, dapat mengisi baterai secara otomatis. Karena setelah berfungsi menjadi starter, maka akan sistem secara otomatis beralih menjadi sistem pengisian. Yang keempat, menjamin perawatan motor karena tidak menggunakan brush yang biasanya hanya terdapat pada electric starter. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang komponen sistem ACG starter. Komponen sistem ACG starter yang pertama adalah baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber daya listrik DC pada saat sistem ACG berfungsi menjadi sistem starter, dan sebagai penyimpan arus listrik DC saat sistem ACG berfungsi menjadi sistem pengisian. Kemudian, yang kedua adalah kabel. Kabel ini berfungsi untuk mengalirkan tegangan dan arus listrik pada rangkaian starter atau ACG starter. Yang ketiga, fuse. Fuse ini berfungsi untuk memutuskan arus listrik ketika terjadi hubungan singkat atau istilah lain konslet, atau beban arus yang diterima melebihi dari standarnya, sehingga arus listrik tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Fuse yang ada di sepeda motor Honda ini berbentuk blade,
Dan untuk membedakan ukuran nilainya dibedakan dengan warna. Seperti pada gambar ini ada yang berwarna kuning. Ini menandakan bahwa fuse tersebut nilainya adalah 20 ampere. Dan yang berwarna merah itu bernilai 10 ampere. Komponen selanjutnya yaitu nomor 4 adalah kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik, atau istilah lain adalah on-off, dan tegangan dari baterai ke rangkaian kelistrikan ACG starter pada sepeda motor. Selanjutnya, komponen yang kelima adalah starter switch. Starter switch ini berfungsi untuk mengaktifkan starter relay sehingga arus besar bisa mengalir ke kumparan stator. Komponen yang keenam ada main relay. Main relay ini berfungsi untuk mengalirkan arus dari baterai menuju ke relay starter atau pengisian. Main relay ini termasuk jenis tipe single pole, single throw, atau bisa disingkat SPST, yang memiliki 4 kaki terminal, 2 kaki terminal sebagai kontak poin atau saklar, dan 2 terminal lainnya untuk kumparan elektromagnet. Selanjutnya, komponen yang ketujuh adalah relay starter atau pengisian. Relay ini berfungsi untuk mengalirkan arus besar dari baterai menuju ECM dan FET circuit. Relay ini termasuk jenis tipe single pole double throw atau bisa disingkat SPDT yang memiliki 5 kaki terminal. 3 kaki terminal digunakan sebagai kontak poin atau saklar dan 2 kaki terminal lainnya digunakan sebagai kumparan elektromagnet. Selanjutnya yang kedelapan adalah harness atau konektor. Nah, komponen ini merupakan lintasan arus listrik dan berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen pada ACG starter. Kemudian, komponen yang kesembilan adalah backlight switch. Nah, backlight switch ini ada dua ya, depan dan belakang. Nah, backlight switch ini berfungsi untuk mendeteksi apakah tuas rem dalam keadaan tertarik atau bebas. Nah, kendaraan dengan sistem VMATIC atau matic ini menggunakan sistem lampu rem sebagai starter inhibitor switch. Kemudian yang ke-10 ada side stand switch. Side stand switch ini berfungsi untuk mendeteksi apakah side stand dalam kondisi terpasang atau bebas. Nah, kendaraan dengan sistem VMATIC juga menggunakan side stand switch sebagai starter inhibitor. Kemudian, yang ke-11 ada komponen sistem ACG yang bernama ECM. Nah, ECM ini berfungsi untuk menentukan durasi injeksi bahan bakar dan mengontrol timing pengapian, serta memutus tegangan listrik ke stator, sehingga sistem ACG akan dapat berubah fungsi dari sistem starter menjadi generator pengisi. Kemudian komponen yang ke-12 ada alternator. Nah, fungsinya adalah sebagai alat pembangkit medan magnet untuk memutar poros singkol dan untuk sistem pengisian baterai. Di dalam alternator ini terdapat komponen yaitu stator. Stator ini adalah bagian yang diam. Dan yang kedua ada rotor. Rotor ini adalah bagian yang berputar. Setelah kita mempelajari komponen ACG starter, kemudian kita akan mempelajari cara kerja ACG starter. Bisa kita lihat pada gambar, ini adalah rangkaian dari sistem ACG starter. Dalam kondisi normal, tegangan sudah mengalir ke fuse dan berhenti di kunci kontak, karena kunci kontak masih dalam keadaan off. Selain itu, tegangan juga sudah mengalir ke salah satu kaki main relay dan ke relay starter pengisian. Selanjutnya, setelah kunci kontak di on dan set stand sudah kita naikkan, maka
tegangan yang mengalir akan bertambah, yaitu ada yang mengalir ke lilitan main relay, ke lilitan relay starter atau pengisian, dan ke ECM, kemudian ke fed circuit. Kemudian, setelah backlight switch dan starter switch kita tekan, maka arus dari baterai akan mengalir ke fuse, kemudian ke kunci kontak, kemudian ke kumparan main relay, selanjutnya ke massa. Di kumparan main relay akan terjadi kemagnetan dan mengakibatkan saklar akan terhubung, sehingga tegangan dan arus akan mengalir dari main relay ke backlight switch, kemudian ke switch starter, dan masuk ke ECM serta ke fed circuit. Di sisi lain, arus juga mengalir ke kumparan relay starter atau pengisian, kemudian ke ECM. Hal ini juga mengakibatkan kumparan di relay starter atau pengisian akan terjadi kemagnetan dan juga mengakibatkan saklar akan terhubung ke kontak poin yang terhubung langsung dengan positif baterai, sehingga mengakibatkan tegangan dan arus akan masuk ke ECM, kemudian ke fed circuit. Selanjutnya, arus dan tegangan akan diteruskan ke bagian stator yang ada di alternator. Karena stator memiliki inti besi serta lilitan dan jika dialiri arus listrik, maka stator akan menjadi magnet. Saat stator menjadi magnet, maka akan terjadi perubahan polaritas yang menjadikan kutub magnet yang ada di stator akan menjadi sejenis dengan kutub magnet permanen yang ada di rotor. Karena kutub magnetnya sejenis, maka terjadilah tolak-menolak, sehingga menyebabkan rotor akan berputar. Berputarnya rotor akan diteruskan ke poros engkol, kemudian ke batang torak, dan ke piston, sehingga terjadi siklus kinerja mesin, atau dengan kata lain mesin akan menyala. Ketika mesin sudah menyala, maka starter switch dan backlight switch akan dilepas, sehingga menyebabkan arus dan tegangan yang masuk ke stator akan terputus, sehingga kemagnetan di stator dan kemagnetan di relay starter atau pengisian akan hilang, sehingga saklar pada relay starter atau pengisian akan kembali seperti semula. Selanjutnya, karena mesin sudah menyala, maka mesin akan memutar alternator dan menyebabkan alternator terjadi gaya gerak listrik induksi. Hal ini disebabkan karena ada perubahan gaya medan magnet pada saat rotor berputar pada kumparan stator yang diam. Perubahan gaya medan magnet tersebut akan menghasilkan induksi listrik pada kumparan stator. Kemudian, arus listrik tersebut dialirkan ke baterai melalui ECM, relay starter atau pengisian, kemudian ke massa. Oke, mungkin seperti itulah sekilas cara kerja ACG starter pada saat menjadi sistem starter dan kemudian menjadi sistem pengisian. Setelah kita mengetahui cara kerja ACG starter, kemudian kita akan belajar tentang troubleshooting sistem ACG starter. Nah, troubleshooting yang pertama kita pelajari adalah jika di sistem ACG terjadi masalah starter tidak berputar. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melakukan pemeriksaan standar. Nah, pemeriksaan standar ini meliputi pemeriksaan sekring. Periksa sekring, apakah ada yang putus atau tidak. Nah, pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan cara visual maupun dengan alat multitester atau ohmmeter untuk memeriksa kontinuitasnya.
Nah, jika tidak ada kontinuitas, maka bisa kita simpulkan bahwa sekring tersebut putus dan kita ganti dengan sekring yang baru. Kemudian, langkah selanjutnya adalah bisa kita melakukan pemeriksaan relay utama atau main relay dengan menggunakan multitester atau ohmmeter. Kita periksa kontinuitas pada terminalnya. Jika terminal yang menghubungkan lilitan, kita aliri arus listrik dari baterai, maka terminal lain jika kita pasang ohmmeter atau multitester akan ada kontinuitas. Jika tidak ada kontinuitas, maka ganti main relay. Setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan tegangan baterai dengan menggunakan voltmeter atau multitester. Periksa apakah ada tegangannya atau tidak. Kalau tegangannya tidak sesuai spesifikasi, maka lakukan pengecasan. Dan jika tidak bisa dilakukan pengecasan, maka ganti baterai dengan yang baru. Setelah kita melakukan pemeriksaan standar, kita bisa melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan dengan cara memeriksa relay starter atau pengisian. Nah, pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, putar kunci kontak ke posisi on. Kemudian, tarik standar samping ke atas. Setelah itu, tarik handle rem belakang sepenuhnya ya. Dan kemudian tekan switch starter. Kemudian kita lihat ya, kita rasakan jika sistem normal ya, apabila relay starter atau relay pengisian berbunyi klik ya. Jika terdengar bunyi klik pada relay akan tetapi starter tidak berputar, maka periksa bagian saluran switch, bagian starter, saluran sensor CKP, dan saluran daya atau massa pada ECM. Nah, jika tidak terdengar bunyi klik pada relay, periksa bagian-bagian seperti saluran switch lampu rem depan atau belakang, switch starter, periksa kontinuitas switch relay starter atau pengisian, periksa saluran koil dan saluran switch standar samping. Kemudian ada pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan kontinuitas relay starter atau relay pengisian. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara yang pertama, lepaskan relay starter atau relay pengisian. Hubungkan ohmmeter pada terminal-terminal konektornya pada relay seperti yang terlihat pada gambar, yaitu hubungkan A dan C. Kemudian, hubungkan baterai 12 volt pada terminal konektor relay pada D dan E. Kemudian kita lihat hasil pemeriksaan standarnya itu harus menunjukkan ada kontinuitas pada saat tegangan baterai dihubungkan. Dan tidak boleh ada kontinuitas pada saat tegangan baterai dilepaskan. Jika mendapatkan pemeriksaan tidak normal, maka ganti relay starter atau relay pengisian. Kemudian, troubleshooting yang kedua, jika terjadi masalah pada ACG starter, starter berputar dengan perlahan. Nah, ini bisa diakibatkan karena yang pertama tegangan baterai rendah, ya. Kemudian yang kedua, kabel terminal baterai dan massa baterai tidak tersambung dengan baik. Maka pemeriksaannya yaitu kita pastikan sambungan pada terminal pada baterai tersambung dengan baik. Setelah lakukan pengecasan pada baterai dan jika tidak bisa dicas, maka ganti baterai dengan yang baru. Oke, mungkin seperti itulah sebagian troubleshooting yang ada di ACG starter. Dan karena tujuan pembelajaran tentang ACG starter sudah terpenuhi, maka penyampaian tentang materi ACG starter saya cukupkan sekian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.